kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup anak-anakmu, kemakmuran demi kemakmuran melanda hidupnya, disertai kebahagiaan dan kelimpahan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Ya, Bapak Ibu, kita mau berhenti sebentar ya. Kita mau dengar firman Tuhan dulu sebentar. Ya, kita sering dengar pesan Tuhan, tahun 2026 adalah tahun kemenangan. Dan bagi orang yang berkemenangan, bisa memasuki pintu gerbang kemuliaan. Dan pintu gerbang kemuliaan itu jalannya rata. Tidak ada ground jalannya, tidak ada batu kerikilnya. Tapi jalannya rata. Dan orang benar bisa masuk satu-satu. Tidak bisa masuk ombyoan, tidak bisa. Tidak bisa beramai-ramai. Karena pintu gerbangnya itu ada otomatisnya. Hanya orang yang berjubah sirahkan kebenaran, berikat pinggang dan berkasutkan kebenaran yang bisa masuk. Yang bisa melangkahkan kakinya masuk ke pintu gerbang kemuliaan. Dan kalau ada cacatnya, masih ada kotornya, tertolak otomatis, tidak bisa masuk. Ya. Dan kita mau jadi yang bisa masuk. Karena ketika bisa masuk, kita berjalan sepanjang jalan itu jalannya rata, dan sepanjang jalan itu ada seorang jubah putih yang menjaga di tengah-tengah perjalanan. Dan berjalan bersama Yesus, percayalah orang benar tahun ini, berjalan bersama Yesus berkemenangan, berkelimpahan. Ya, kemakmuran demi kemakmuran melanda hidupnya, disertai kebahagiaan dan kelimpahan. Kita yakin dan percaya, kita imani, amin. Itu terjadi dalam hidupku. Tetapi kalau kita datang sama Tuhan biasa-biasa saja, tidak ada perubahan seperti kita waktu tahun 2024-2025, maka janji Tuhan hanya tinggal janji. Kenapa? Karena kita tidak pernah berubah dan tidak ada perubahan. Tetapi yang Tuhan mau, kita ada perubahan. Ya, kita mau lihat firman Tuhan dulu. Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Saya sudah pernah sampaikan, kalau kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang kedua, mengampuni dan mengasihi. Ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, engkau melayan. Yang ketiga, engkau melayani, memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan, seperti Maria, ya, yang memberikan minyak narwastu, mahal harganya, bahkan menyekanya dengan rambutnya. Ya. Maria memberikan pujian penyembahannya yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan dan Allahmu adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.
lamanya. Ayat 25 saudara, di sana diberkata, aku akan memulihkan kamu, memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Saudara, mungkin di tahun-tahun 24-25, ya, selama ini kita tidak menyadari kita sepertinya jadi anak Tuhan yang luar biasa, yang setia. Tiap malam, tiap minggu ke gereja, ya. Ada doa malam, doa malam. Ada persekutuan doa, pergi persekutuan doa. Kita sudah belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Kita belajar mengampuni, mengasihi sesama kita, suami kita, istri kita, anak menantu cucu kita. Kita belajar melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan kita belajar memberikan pujian penyembahan yang berbau, seperti Maria memberikan pujian penyembahan yang berbau harum. Tetapi hari ini kita mau belajar. Saya akan jawab pertanyaan Ibu Susan waktu lalu, ya. Nggak tahu orangnya ada atau tidak. Tetapi Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Karena sudah saya sampaikan berulang-ulang kali, sama Tuhan itu ada satu paket. Satu paket nggak bisa kurang. Kalau ada kurang satu, maka paketnya itu nggak genap. Dan ketika nggak genap, nggak terjadi. Sama Anda, ya, ketika Anda membangun rumah, peralatannya semua ada. Bahannya semua ada. Dan ketika bahannya ada semua, semennya, pasirnya, kapurnya, semuanya ada. Airnya nggak ada. Kira-kira bisa jadi nggak? Nggak bisa. Nggak ada air untuk mencampur, nggak ada air untuk mengaduk. Kalaupun airnya sudah ada, semen, pasir semua ada, alatnya nggak ada, nggak bisa dikerjakan, nggak bisa jadi bangunan rumah itu. Kenapa? Saya kalau menyampaikan terima kasih bagi yang mendoakan, ya, saya sering menyampaikan Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Gembala Febemini dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Itu bukan kata-kata dari saya, saudara. Itu dari Roh Kudus yang mengajarkan. Satu paket. Karena Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Kalau umurnya nggak panjang, ya habis, nggak ada gunanya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Kalau kita dikasih umur panjang nggak sehat, juga nggak bisa jadi alat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan satu paket. Kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Kita umurnya panjang, kita sehat, tapi kita nggak mampu. Nggak cakap melalui segala perkara. Kita nggak pernah keluar sebagai seorang pemenang. Tetapi satu paket dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, disertai kesehatan yang prima, disertai umur panjang, disertai kemampuan cakap melalui segala perkara, keluar sebagai seorang pemenang, dan berkemenangan. Hanya orang yang berkemenangan yang bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada orang kalah, orang pecundang, lalu dipakai Tuhan. Tidak ada. Hanya orang yang berkemenangan sama. Tuhan biarkan hanya orang yang berkemenangan yang bisa masuk pintu gerbang kemuliaan. Kalau pintu gerbang kemuliaan bisa dimasuk oleh sembarang orang, enak saudara, enggak ada syaratnya. Tetapi tahukah engkau, yang tidak ada syaratnya adalah pintu gerbang kebinasaan. Semua orang bisa masuk. Model apapun, bajunya model apapun, sepatunya model apapun bisa masuk berjubel-jubel. Enggak ada syaratnya, tetapi ujungnya adalah jatuh ke bawah, jatuh ke jurang maut dan jurang kebinasaan kekal. Neraka kekal. Tetapi untuk bisa masuk pintu gerbang kemuliaan, itu ada syaratnya, harus berkemenangan.
Pintu gerbangnya aja terbuat dari emas luar biasa. Lah kalau yang masuk bukan dari emas murni, bukan orang yang berkemenangan, yang sudah dipoles, yang sudah diasah, yang sudah dibakar, yang sudah dicor sebagai emas murni, nggak mungkin bisa masuk pintu gerbang kemuliaan. Hanya orang yang berkemenangan yang bisa masuk. Dan hari ini kita belajar karena Roh Kudus mengajarkan dari awal, ya, supaya tahun ini kita benar-benar berkemenangan. Tahun ini benar-benar semua janji Tuhan itu terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Dan tahun ini benar-benar Anda diberkati luar biasa. Ada terobosan terjadi, ada percepatan terjadi, ada pelipat gandaan terjadi dengan cara Tuhan. Walaupun ada masalah persoalan datang, tantangan rintangan datang, tapi kalau kita melekat sama Tuhan, kita terus masuk dalam dekapan Tuhan, maka kita nggak perlu berperang. Tetapi Tuhan yang berperang sebagai ganti kita. Di mana Tuhan katakan ketika kita masuk dalam dekapan Yesus, kita ini di dalam, dirangkul saudara. Dan ketika ada panah-panah hitam yang menyerang kita cuma diam melekat sama Tuhan aja. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang menjagai kita, Tuhan yang meluputkan kita dari semua panah-panah hitam, semua tombak-tombak, semua orang perbuat kepada kita tidak akan mengenai kita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang mendekat kita, yang merangkul kita, yang menjagai kita, yang meluputkan kita dari malapetaka dan mara bahaya. Nah, kita mau masuk lebih dalam lagi. Satu paket lagi. Supaya apa? Supaya janji benar, janji Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ini yang ditakuti sama orang Kristen. Tapi kita belajar, kita nggak boleh takut. Karena kalau kita takut, kita nggak pernah berkemenangan. Dan kita nggak pernah bisa berkemakmuran, nggak bisa. Ya. Tadi dikatakan di Joel 2, 23 sampai 27, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memulihkan keadaan kita saat ini. Kalau dulu 2024, 2025, kita ini tidak pernah jadi pelaku firman Tuhan yang baik. Kita mendengar luar biasa firman Tuhan. Kita melayani luar biasa bila perlu Senin sampai Minggu, Minggu kembali sampai Senin. Ya terus melayani Tuhan. Pagi, siang, malam. Luar biasa. Kita menjangkau jiwa-jiwa, cari jiwa-jiwa. Banyak untuk masuk ke gereja. Untuk supaya orang lihat luar biasa ini. Aduh, luar biasa. Pak Bambang Eko ini bawa jiwa 10, 20, luar biasa. Ya. Senang enggak Tuhan? Tuhan senang. Tapi jiwanya bertobat enggak? Kalau jiwanya enggak bertobat, ya percuma, bocai. Ya, enggak ada gunanya. Satu aja kata Tuhan, yang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. 1000 jiwa, tapi kalau nggak bertobat semua, nggak berguna. Buat apa? Memenuhi tempat, tapi nggak berbobot. Nggak berbibit yang luar biasa. Tapi Tuhan mau kita sebagai pelaku firman. Di sana dikatakan, aku akan memulihkan engkau. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan binatang pelahap. Binatang pindahan, pelompat, pengerik. Kita tahu binatang ini ada di mana. Selama ini mungkin Anda sudah mengiring Tuhan, melayani Tuhan luar biasa. Anda sudah ke gereja luar biasa. Tetapi ada aja dalam rumah tangga keluarga, pekerjaan ada aja. Tiba-tiba sakit, keluar duit. Tiba-tiba mobil rusak, keluar duit. Tiba-tiba kerjaan sepi, ada saingan, diserobot, ya. Harusnya jatahku, harusnya ini aku yang menangkan tender ini. Tapi tiba-tiba ada orang yang nyerobot. Akhirnya gagal lah. Orang lain yang ambil. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Kan sering kita dapat penglihatan berlari-lari. Tuhan bilang berlari-lari sampai pada tujuan. Tapi harus benar. Padahal kenapa? Kita lari-lari. Itu ular mengikuti terus di samping. Ular itu bicara iblis yang selalu mengikuti orang benar. Dia mencari waktu dan kesempatan. Di mana orang benar ada celah, iblis langsung
belok, iblis langsung memakut orang benar. Tetapi saudara, tahukah Anda, kalau Anda benar di hadapan Tuhan, Anda tidak bercelah. Iblis tidak bisa mengenai Anda. Sinar kemuliaan Tuhan terus melingkupi Anda. Maka penyertaan perlindungan, ya, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Ularnya minggir sendiri. Ularnya pergi meninggalkan engkau. Iblisnya tidak bisa mengenai engkau. Iblis akan pergi meninggalkan engkau. Dan engkau tetap berkemenangan. Hari ini kita mau belajar supaya semua janji Tuhan benar-benar terjadi tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, kita lihat, tidak usah takut. Kita semua belajar di sini. Saya juga belajar sebagai pelaku firman. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Kos bisa bantu? Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kalau tahun 2020 sampai 25, Anda menyimpang dari ketetapan Tuhan dan tidak memeliharanya, saat ini firman Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan apa? Bagaimana kami harus kembali? Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bagi Anda yang selama ini tidak pernah memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, mari mulai hari ini belajarlah menjadi pelaku firman yang benar. Kita cuma merasa begini, kenapa aku kerja sudah di atas, tiba-tiba jatuh. Kenapa aku sudah bekerja, tiba-tiba, udah beruntung nih, tiba-tiba dimakan orang, ditipu orang. Ya, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sampai Tuhan berkata apa? Ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, selama ini, mungkin di tahun-tahun yang sebelumnya sampai hari ini, kita tidak pernah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Kita tidak pernah memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kita tidak pernah memberikan persembahan khusus. Kita nggak pernah menabur buat pekerjaan Tuhan, ya. Tetapi hari ini kita mau belajar, lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya belalang pelahap tidak menghabisi hasil tanahmu, dan supaya pohon anggurmu di padang tidak berbuah. Tetapi Tuhan katakan, aku yang akan menghardik
bagimu belalang pelahap. Saudara, selama ini mungkin kita sudah merasa kita bekerja, kita ada hasil. Tetapi kita tidak tahu tiba-tiba hasil itu habis. Ya, bayangin aja orang yang sudah bekerja mati-matian. Dari muda sampai STW mungkin ya, udah punya apartemen, udah punya rumah gedung, luar biasa. Begitu banjir melanda, habis semuanya. Ada ingat, ada showroom satu mobil? Begitu banjir habis semua. Habis semuanya sudah. Kalau nggak ada persediaan. Kalau semua modalnya dari hutang di bank. Apa nggak bangkrut? Apa nggak susah? Tahukah Anda tetapi orang benar? Tuhan selalu berkata apa? Aku menyertai melindungi, coveringku ada dalam hidup orang benar. Dan aku meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Hari ini kita pikir kita bisa menipu pendeta, kita bisa menipu hamba Tuhan atau gembala. Nggak tahu. Pokoknya aku kasih cukup besar, cukup lumayan. Pendeta berkata, puji Tuhan, ini umatku, ini jemaatku luar biasa. Gembala berkata, puji Tuhan. Tetapi Tuhan yang menilai. Tuhan yang menilik hatimu. Ya, gembala puji Tuhan, tetapi Tuhan berkata, engkau curang. Engkau tidak melakukan sesuai dengan kebenaranku. Engkau mencuri hakku, kata Tuhan. Dan ketika engkau melakukan itu, yang terjadi, kelihatannya udah naik, tiba-tiba habis. Kelihatannya udah luar biasa, tiba-tiba sakit. Bayangin kalau sakit aja. Buat apa uangmu banyak, engkau berhasil luar biasa. Tiba-tiba engkau mengalami sakit. Engkau stroke, tidak bisa jalan. Semua tidak bisa kau nikmati. Yang nikmati orang lain. Ya, engkau cuma bisa duduk di kursi roda, tiap hari didorong sama suster. Buat apa, saudara? Ya, tetapi kalau engkau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan menjagai, bahkan Tuhan meluputkan engkau dari belalang pelahap, belalang, dan Tuhan memelihara semua hasil kerjamu, jadi lelamu, jadi payamu tidak sia-sia. Engkau bisa menikmati hidupmu sampai akhir hidup, sampai anak menantu cucumu, keturunanmu, bisa berbahagia, bersuka cita, dan menjadi alat kepanjangan Tuhan. Karena apa yang kau lakukan, apa yang kau tanam, apa yang kau tabur, itu akan dituai bukan sampai engkau, tapi sampai keturunanmu, 4 keturunan. Dan hari ini Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Tuhan katakan ketika engkau mau kembali kepada jalanku yang benar, engkau mau kembali jadi pelaku firman yang benar, maka aku akan memulihkan keadaanmu. Pada tahun-tahun yang lalu, yang hasilnya habis dimakan binatang pindahan, binatang pelompat, binatang belalang pelahap, belalang pengerik. Tuhan akan kembalikan. Mulai berjalan di awal tahun ini, mulai lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Lakukan semuanya supaya ada perubahan dalam hidupmu. Tidak ada lagi kemalangan, tetapi yang ada penyertaan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, sia-sialah orang yang membangun rumahnya, ya, tanpa penyertaan Tuhan. Begitu malapetaka datang, banjir datang, semua habis dalam sekejap. Tetapi kalau kita selalu mentaati dan melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, percayalah, Tuhan akan meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Tuhan akan menyembuhkan, kelihatannya ada sakit. Kok sakit? Terkadang penyakit itu ada rencana Tuhan yang indah, karena di balik penyakit itu kemuliaan Allah akan dinyatakan. Berapa banyak saudara kita yang sakit disembuhkan Tuhan, dan hari ini menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang ada di Zoom ini. Ya. Tetapi hari ini, kita yang sudah disembuhkan Tuhan, mari kita belajar jadi pelaku firman Tuhan yang benar. Karena itu satu paket. Jangan dikurangi, tidak perlu ditambahi. Tepat aja. Kalau engkau kurangi, maka tidak genap, tidak pas, tidak tepat.
doamu juga terhalang. Dan berkat Tuhan tidak bisa tercurah dalam hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, ujilah aku. Masakan aku tidak akan membukakan tingkap langit bagimu. Saudara, ada orang sudah kerja luar biasa. Kaya, rumahnya luar biasa bagus. Tetapi dia tidak pernah mengindahkan, dia tidak pernah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Ya, dia tidak pernah melekat kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tiba-tiba mulai ada angin, ada badai menerpa. Ada gelombang menerpa rumah tangganya. Suaminya selingkuh, rumah tangganya berantakan, akhirnya tercerai-berai. Dan rumah yang dibangun susah payah, yang megah kayak istana, akhirnya disita bank. Habislah semua jerih lelahmu, jerih payahmu. Sayang kan? Dari muda bekerja, sampai umur 50 harusnya menikmati masa yang enak, menikmati hidup tenang, hidup bersyukur dengan hasil kerja jerih lelahmu, dengan keberuntungan yang sudah kau kerjain, yang sudah kau dapatkan. Tiba-tiba malapetaka terjadi. Tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Akhirnya semua hancur lebur. Rumah hilang melayang, disita bank. Udah 50, mulai merangkak lagi dari bawah. Capek saudara, 50 merangkak dari bawah. Kekuatan sudah tidak seperti umur 25. Ya, mau jaya lagi, itu kalau nggak Tuhan nggak bisa. Tapi saat ini, Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Supaya tahun-tahun ini, aku memulihkan keadaanmu. Hari ini kita mendengar janji Tuhan. 2026 itu luar biasa. Bukan cuma dari saya, dari mana-mana. Tahun 2026 bagi orang benar adalah tahun kesuksesan, adalah tahun kelimpahan. Luar biasa janji Tuhan. Adalah tahun kemakmuran, kebahagiaan, luar biasa. Tapi kita tidak pernah sebagai pelaku firman, maka semua tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak melakukan sesuai firman Tuhan. Cik Lingling di sini, ya, Bu Lingling di sini ngomong dari jam 4 sampai jam 10 malam. Anda tidak memberikan persembahan, tidak masalah. Tetapi yang rugi Anda sendiri. Kenapa? Karena saya sudah melakukan bagian saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika Anda tidak melakukan kebahagiaan Anda, maka Anda tidak mendapat apa-apa. Tetapi saya percaya ketika saya melakukan tugas saya, bagian saya percaya upah saya dari Tuhan. Dan saya percaya kelihatannya sekarang biasa-biasa nggak ada apa-apa. Tapi suatu saat nanti begitu Tuhan mau kasih blek, langsung. Tuhan kasih itu luar biasa. Yang tidak mungkin saya bisa beli. Yang tidak mungkin bisa saya dapatkan. Tetapi Tuhan itu nggak pernah lalai. Tuhan tidak pernah berhutang. Dan Tuhan akan memberikan dengan caranya yang ajaib. Sama contohnya begini. Kita sudah berlelah-lelah berjerih payah kerja pagi sampai malam. Banting tulang. Bangun rumah kayak istana, mobil banyak, ya. Tinggal menikmati, tiba-tiba sakit, sarafnya kejepit. Tiba-tiba stroke, nggak bisa apa-apa. Waktu kita sakit, suami nggak mungkin jagain terus, ya nggak? Puji Tuhan kalau suaminya jagain terus. Ibu Nini Hasan itu puji Tuhan, suaminya jagain terus. Memberi dukungan, semangat terus. Iya. Ketika engkau sudah sakit, tergeletak tidak berdaya, yang jaga suster, pembantu. Anak-anakmu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tidak mungkin ada di samping engkau. Dan jerih lelahmu, jerih payahmu, akhirnya engkau tidak bisa menikmati. Tapi yang menikmati orang lain. Tetapi Tuhan mau ketika kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan syaratnya Tuhan. Tuhan menjagai engkau. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau. Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau, meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Covering Tuhan ada dalam hidupmu.
Dan Tuhan memberikan kepada engkau tubuh yang sehat, kuat, gagah perkasa. Nggak sakit-sakitan. Nggak ada kencing manis, nggak ada darah tinggi. Ya, Tuhan menjaga engkau, Tuhan memelihara hidupmu. Memberikan kesehatan yang prima. Dan Tuhan memberikan umur panjang kepada engkau. Dan ketika engkau melekat terus sama Tuhan, engkau melekat, engkau gandul Gusti, engkau gandul Tuhan Sang Penciptamu, engkau terus mengandalkan Dia, maka Dia memberikan kemampuan kepada engkau. Di dalam dunia hidup ini, banyak tantangan, rintangan, banyak masalah, persoalan terjadi. Tetapi ketika engkau selalu mengandalkan Dia, menyerahkan Dia, Dia yang menjaga engkau, Dia yang memberikan kemampuan kepada engkau, sehingga engkau cakap melalui segala perkara, engkau keluar sebagai seorang pemenang. Masalah serumit apapun, benang yang rumit, yang bulat, itu nggak bisa terselesaikan oleh manusia. Masalahmu sudah di ujung tanduk. Bangsa Israel sudah di ujung tanduk. Waktu dikejar-kejar oleh tentara Mesir, oleh tentara Firaun. Maju mati, mundur mati. Ya, tidak ada jalan. Tetapi ketika Tuhan sayang, Tuhan mau, Tuhan buka jalan tepat pada waktunya. Laut terbelah jadi dua. Dan bangsa Israel bisa melewati laut yang berubah jadi daratan. Mereka semua bisa melewati, terluput dari malapetaka, dari kematian. Dan ketika sampai di ujung, ketika tentara itu mengejar, maka Tuhan juga punya kuasa membuat semua tentara Firaun yang mengejar itu mati kena laut itu. Tetapi bangsa Israel selamat. Hari ini, Tuhan kita, firman Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya, iya dan amin, tidak pernah berubah. Tuhan juga bisa menjaga, melindungi engkau, meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Meluputkan dari kehidupanmu yang di ujung tanduk. Tuhan tidak akan membiarkan kau celaka. Tuhan tidak akan membiarkan kau binasa, tidak berdaya sia-sia. Anda. Tuhan akan tetap melindungi engkau, menjaga engkau, dan Tuhan akan membawa engkau sampai berkemenangan, sampai berhasil. Tujuan Tuhan adalah memberikan kepada kita semua kehidupan yang berkemenangan dan kehidupan yang berkelimpahan. Tapi kalau kita tidak melakukan syarat Tuhan, poin-poinnya kita nggak lakukan, ada yang kurang, nggak bisa. Tuhan nggak bisa bertindak. Kenapa? Ada celah, ada kekurangan yang kita tidak lakukan. Tapi Tuhan mau semuanya komplit. Ketika komplit, nggak ada celahnya. Seperti saya katakan tadi, Anda mau membangun rumah, bahannya semua ada, semennya, keramiknya, ya, kapurnya, batanya, semua ada. Tetapi centongnya untuk membangun, untuk mengaduk, nggak ada. Nggak jadi, saudara. Nggak bisa itu bangun sendiri, jalan sendiri, nggak ada. Atau semuanya sudah ada, airnya nggak ada. Ketika airnya nggak ada, semennya nggak bisa diaduk, perlu air. Dan airnya juga nggak bisa terbangun. Sama hari ini. Ketika kita tidak melakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah mengasihi Tuhan luar biasa. Cik Ling ini nggak tahu. Aku nggak cuma ikut Zoom. Aku tiap hari melayani Tuhan dari pagi sampai malam. Cik Ling nggak tahu aku puasa 40 hari 40 malam. Selesai besok buka puasa lagi. Hebat. Ya. Cik Ling nggak tahu. Aku selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Aku memberikan hatiku yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Luar biasa, saya pernah sampaikan. Listriknya gereja nggak bisa dibayar dengan hati. Betul nggak? Coba bayaran listrik gereja dengan hatimu. Bayaran internet Zoom ini dengan hatimu. Diputus internetnya. Karena tidak berlaku. Ya. Dan engkau berkata, Cik Lin nggak tahu, aku sudah memberikan pujian penyembahanku yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Anda sudah memberikan itu bagus, tidak salah. Tetapi Anda tidak pernah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Anda tidak pernah memperhatikan pekerjaan Tuhan. Anda tidak pernah menabur buat pekerjaan Tuhan. Lalu Anda mau menuai, tidak mungkin, saudara. Orang Jawa aja ngerti, nek orang nandur, orang nandur, orang ngunduh, saudara.
Kita orang Kristen mengerti, tidak menabur tidak akan menuai. Tetapi betapa sulitnya untuk kita kerjakan, betul nggak? Betul nggak? Saya itu kadang diajar Tuhan begini, kok ndak sungkan ya, sorry ya, ndak nyindir. Tapi Roh Kudus sendiri yang mengajarkan kepada kita. Kok ndak sungkan ya? Saya aja sungkan. Kalau saya dilayani hamba Tuhan, datang ke tempat saya, mendoakan saya, lalu saya biarin dok pulang-pulang gitu. Sekali, dua kali, maklum. 5 kali ndak bakal hamba Tuhan itu datang lagi. Ndak bakal, saudara. Tapi ada seorang hamba Tuhan, saya kenal luar biasa. Dia berkata 10 kali datang, aku 10 kali doain. Jangankan dikasih berkat, segelas air putih aja nggak ada buat aku. Wah, saya bilang hebat kau. Maju terus, layani terus dengan segenap hati. Dia melayani orang satu ini, segelas air putih aja nggak dapat. Apalagi duit, nggak dapat, saudara. Tetapi ketika dia melayani terus, yang kasih siapa? Yang kasih Tuhan, melalui orang lain. Ketika dia butuh untuk kontrak gereja, dia punya uang. Tuhan kirim orang-orang yang bisa ngontrakin gerejanya. Ya, saudara, hari ini Tuhan mau kita belajar. Kalau mau ikut Tuhan, ikutlah sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Karena ketika kau suam-suam kuku dimuntahkan, Tuhan tidak perlu orang yang model begini. Hanya menu-menui gereja, hanya menu-menui tempat, tapi nggak berguna. Ya, yang Tuhan mau, yang benar-benar luar biasa, berbibit bobot luar biasa. Anda sebagai pelaku firman, Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk menyampaikan pesan Tuhan buat Anda melalui lidah bibir saya. Kalau secara manusia, ya mulutku itu bisa capek. Orang bilang Cililing itu nggak capek ya. Ngoceh 6 jam nggak capek. Mau bilang manusia capek. Tapi karena Roh Kudus nggak capek, saudara. Kenapa? Karena bukan saya yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang berkata-kata. Dan Anda tahu semua, Roh Kudus yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat Anda. Dan ketika Anda cuma keluar masuk dalam Zoom ini, hanya mendengarkan pesan Tuhan, Anda kok tidak pernah sungkan sama Roh Kudus. Anda tidak sungkan sama Cik Lining, no problem. Tetapi hari ini mari kita belajar. Hargai dan hormati Roh Kudus yang selalu memanggil engkau, yang selalu memberi petunjuk kepada engkau, yang selalu memberikan jalan keluar yang terbaik buat engkau, yang selalu memberikan, mengajarkan kepada engkau, mendidik engkau, supaya engkau benar di hadapan Tuhan. Dari engkau yang pengangguran sampai engkau bisa mendapat pekerjaan. Tidakkah Anda mempunyai sungkan dengan Roh Kudus? Mari Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari ini boleh disampaikan mungkin keras, karena Tuhan sangat mengasihi Anda semua. Karena Tuhan mau Anda semua ada perubahan. Jangan keluar masuk Zoom 5 tahun tidak ada perubahan. Tetap aja. Mungkin Anda ada perubahan, Anda disembuhkan dari sakit penyakitmu. Luar biasa, Anda bisa jalan, Anda bisa ngomong. Tetapi dalam segi keuangan rumah tanggamu tidak ada perubahan. Kenapa? Karena ada di dalam segi ini, Anda tidak pernah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi tahukah Anda, ketika engkau setia dalam perkara yang kecil, dari yang kecil Tuhan buat yang besar. Tuhan berikan yang besar. Dari yang besar engkau setia, Tuhan akan tambahkan lebih besar lagi. Kita sering mendengar pesan Tuhan, di mana seorang jubah putih hadir, memberikan pundi-pundi berisi koin emas. Dan pundi-pundi berisi koin emas ini pasti diberikan kepada orang yang dikasihkan, pasti diberikan orang benar yang melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Masa orang tidak pernah bayar perpuluhan, tidak pernah memberikan tidak pernah memberikan persembahan, lalu dapat pundi-pundi emas. Lah enak. Semua orang bisa, semua orang mau, nggak ada, saudara. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada orang yang dikasihnya, kepada orang benar. Tuhan akan berikan itu. Kita memang tidak tahu, hamba Tuhan tidak tahu, gembala tidak tahu. Tetapi Roh Kudus tahu. Ingat cerita Ananias yang mau membohongi Roh Kudus.
Dia memberikan persembahan, dia jual tanahnya. Dia memberikan kepada murid Yesus, ya. Dia pikir ini jumlah sudah banyak, luar biasa. Mungkin miliaran udah diberikan. Dilihat orang semua majelis gereja, bukan main. Wah, Ananias memberikan 5M. Luar biasa. Tetapi Roh Kudus gak bisa disogok dengan 5M. Roh Kudus berkata, Ananias, kenapa engkau mendustai aku? Kenapa engkau membohongi aku? Blek, langsung mati. Saudara, ketika kita mendustai Roh Kudus, tidak langsung mati, orangnya blek mati. Mati imanmu, mati rohanimu. Dan ketika mati rohanimu, dengan berjalannya waktu, nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan. Semakin dengan berjalannya waktu, semakin kering dan kering. Dan karena kering, akhirnya tidak berguna. Ya, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi hari ini, mari kita belajar. Mau lengkap, semuanya lengkap. Tuhan aja bisa memelihara hidup kita. Tuhan bisa memberikan yang lengkap kepada kita. Tuhan selalu memberkati, menyertai, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Satu paket. Kalau satu paket itu ada, maka Tuhan bawa engkau, Tuhan angkat engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, ya, lalu kita mau diangkat, ditinggikan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, itu hanya akan terjadi dalam mimpi kita, saudara. Ya, dalam mimpi kita terjadi, tapi nggak akan terjadi dalam kenyataan. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita belajar jadi pelaku firman yang benar, yang luar biasa. Semakin engkau luar biasa, Tuhan tidak akan tanggung-tanggung. Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dengan luar biasa. Anda baca Ulangan 28:1-14. Di mana Tuhan akan memberkati engkau ketika engkau melakukan perintahnya. Tuhan akan angkat engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Nah, kalau kita nggak pernah, perpuluhan juga nggak pernah, menabur juga nggak pernah, memperhatikan pekerjaan Tuhan di Zoom juga nggak pernah, lalu Anda mau jadi kepala mana? Kepala penjaga kandang babi. Itu berarti bukan kepala. Tapi kalau engkau melakukan sesuai firman Tuhan, Tuhan akan naik. Dan Tuhan yang promosikan engkau. Dan engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Mari hari ini, perhatikan baik-baik. Kenapa firman Tuhan ini disampaikan kepada kita semua yang di Zoom? Karena Tuhan tidak mau semua yang di Zoom sia-sia. Keluar masuk Zoom. 1 tahun, 5 tahun tidak ada perubahan, kebangetan. Tetapi Tuhan mau Anda mengalami perubahan-perubahan terjadi. Anda mengalami peningkatan-peningkatan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan mau hal itu. Ingat, ya, ada anak Tuhan di tempat kita. Waktu dia susah, dia tidak punya uang. Kerjaan juga nggak punya. Tapi dia masih bisa menabur 50.000, 100.000. Itu pun tidak setiap hari. Mungkin beberapa bulan sekali. Ya mungkin keadaan dia. Tetapi ketika dia setia, dia nggak punya rumah. Nggak punya duit buat kontrak rumah. Tuhan kasih rumah yang besar. Gratis. Tanpa bayar. Nggak bisa bayar listriknya. Yang punya rumah yang bayar. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Anda sudah ingat semua cerita Imelda. Mungkin yang baru nggak tahu. Orangnya sekarang jarang masuk. Kenapa? Udah gemuk. Udah merasakan bebas. Udah merasakan diberkati Tuhan. Luar biasa. Inilah kita. Sering lupa. Waktu masih kurus. Waktu masih punya masalah. Masuk Zoom tiap hari. Tiap hari telepon saya pagi, siang, malam. Bila perlu tengah malam. Pagi. Ya, nangis-nangis. Nangis-nangis. Nggak bisa bayar uang sekolah anaknya. Nangis-nangis ditagih utang. Nangis-nangis gak bisa makan. Bayangin betapa susahnya. Ya. Kalau kita lihat dari teleponnya, dari nangis-nangisnya itu rasanya soro. Orang ini soro sekali karena aku nggak pernah lihat wajahnya, cuma lihat di Zoom dan dengar di telepon.
Saya cuma bisa bilang berdoa. Masa nggak tak layani? Tak layani, berdoa. Sudah loh Ai, sudah. Aku sampai ngadep pintu. Ya mungkin gregetan bisa. Sampai ngadep pintu. Pintu ruang tamu, pintu pagar. Wes kuwabe aku doa. Di kamar aku ya doa. Aku doa, aku nangis sama Tuhan. Ya enggak apa-apa, belum ada jawaban. Doa. Sampai wis mepet AI. Besok terakhir AI, besok terakhir. Lek ndak bisa bayar uang sekolah anakku 6 bulan belum dibayar AI. Anakku ndak bisa melok ujian. Nangis dia nangis. Kenapa? Dia cuma punya anak satu. Anak satu pun nggak bisa bayar uang sekolah. Dan ketika dia nangis-nangis di hadapan Tuhan, jangan berhenti. Anda mungkin selama ini sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Belum ada reaksi, belum ada tanda-tanda. Setialah kata Tuhan. Ketika engkau setia dalam perkara kecil, aku akan percayakan yang besar. Ibu ini dia nangis-nangis. Dia udah pasrah. Besok hari H terakhir. Dan besok hari H terakhir. Tiba-tiba jam 9 ada orang telepon. Aku transfer ke rekening kamu ya, 10 juta. Bayangin, bondone nangis-nangis dapat 10 juta, saudara. Ketika dia dapat 10 juta, dia langsung telepon, Ai, aku dapat 10 juta, aku sekarang lari ke sekolah anakku. Tak bayar no uang sekolah anakku. Beres, anaknya bisa ikut ujian. Saudara, ketika sudah bisa ikut ujian, lulus SMA, nggak bisa kuliah. Ya, ketika nggak bisa kuliah, dia mau lari kemana? Minta saudaranya. Dia terus ngomong gini, Ai, aku dulu kaya. Saudaraku itu loh, kakakku. Tak berangkat ke Israel 2 kali. Bayangin, saudaraku, dia baru mengeluh. Aku punya duit, aku berkati dia. Nggak usah ngomong, nggak usah pinjam, tak kasih, tak kasih. Tapi giliran aku, mereka semua, nggak ada yang membantu. Aku bilang, udah jangan bersungut-sungut. Relakan, mengampuni, mengasihi. Nanti Tuhan yang balas. Ya, engkau sudah menabur kebaikan, nanti Tuhan yang balas. Dia nangis ya berkata, kok mentolo ya saudaraku. Aku udah bantu. Aku bantu dia sekolahin anak-anaknya. Aku bantu semuanya. Bayangin, aku cuma mau pinjem aja, gak dikasih. Saudara, ketika dia gak bisa sekolahin anaknya, mau minta bantuan siapa? Nggak ada. Dia cuma nangis di hadapan Tuhan. Dan saya ambil kata-kata dia. Ketika dia nangis, dia berkata, dia imani, dia berkata, perkataan yang baik dan benar, maka terjadi dalam hidupmu. Dia cuma berkata, Tuhan, ampuni aku. Aku tidak berdaya, aku tidak bisa nyekolahkan anakku, Tuhan. Aku tidak bisa kuliahkan anakku, tapi Tuhan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhanku yang bisa kuliahkan anakku, kalau aku nggak bisa. Tapi Tuhan bisa. Saudara, ketika dia berkata gitu, memang Tuhan bisa. Imelda tidak bisa kuliahkan anaknya. Tuhan bisa. Dan suatu hari, anaknya itu berkata-kata sama teman-temannya. Temannya semua tanya, kamu kuliah mana, kuliah mana? Dia cuma jawab, saya tidak kuliah. Karena saya nggak punya uang. Saudara, temannya ini tidak sengaja ngomong sama bapaknya. Pak, aku punya teman, pintar di sekolah. Dia pintar juara 1. Tapi sayang, dia tidak bisa kuliah karena nggak punya uang. Bapak anaknya berkata, coba suruh telepon papa. Dan ketika anak ini telepon papanya, ditanyai, kamu mau kuliah? Mau om. Tapi nggak ada uang. Kamu sekarang cari ya. Kamu cari kuliah di mana yang kamu mau. Nanti lapor sama om. Dan dia cari. Ketika dia cari, dia dapat semua dibayar sama om ini 190 juta untuk 5 tahun. Bebas bisa kuliah. Mamanya tidak bisa kuliah. Tuhan bisa kuliahkan selama sampai selesai 190 juta. Hebat saudara. Kenapa? Karena punya hati. Saya pikir kenapa orang seperti dia bisa Tuhan tolong, bisa Tuhan kasih. Di saat dia tidak punya uang. Dia krisis makan aja nggak bisa. Dia masih bisa menyisipkan kepada saya, Ai,
Ini persembahan saya 50.000. Jangan dilihat jumlahnya ya, jangan tertawa. Saya bilang, puji Tuhan. Tuhan tahu hatimu. Saudara, ada kemauan. Dia tidak mau. Tidak menghargai, menghormati Tuhan. Dan dia berkata, sudah lama ketemu lagi. Ai, saya nabur ya Ai. Saya bilang, gak usah, kamu gak punya uang. Enggak Ai, saya mau belajar menabur. 100.000 enggak apa-apa ya Ai. Enggak apa-apa, puji Tuhan. 20.000 enggak apa-apa ya Ai. Enggak apa-apa, puji Tuhan. Berbahagialah Anda yang menabur 10.000, 20.000. Tuhan tahu hatimu. Dan dia memberikan 20.000 tapi dia sukacita. Ya, saudara tahu. Ketika dia sudah bisa kuliahkan anaknya, dia tidak bisa bayar uang transportnya naik Grab. Padahal mak 30.000, berangkat 30, pulang 30, 60.000. 60.000 aja nggak punya uang untuk bayarin. Bayangin siapa sih yang mau ngelayani ini nggak punya duit. Pagi, siang, malam, telepon terus, saudara, gak mandek. Waktu dia sakit, dia masuk rumah sakit. Pagi telepon jam 2, jam 3 pagi telepon. Saya tanya, kenapa kamu di mana? Di rumah sakit AI. Loh, terus apa sih? Nggak punya uang terus, siapa? Ya, Tuhan kirim tetangganya yang masih mau bantu. Dia sampai berkata apa? Aku ini loh cari kerjaan. Jadi pembantu aja nggak apa-apa, mau aku jadi pembantu. Kalau ada yang terima, saudara. Kenapa? Karena bekasnya orang berduit, lalu jadi pembantu. Orang nggak mau pakai. Ya. Dia sampai berkata, udah, masa aku jadi tukang cuci baju aja nggak ada yang terima nih. Bayangin, sedemikian rupa, saudara. Tetapi Tuhan lihat hatinya. Dan ketika dia nggak bisa bayar transport anaknya, PP 60.000, dia juga berdoa. Tuhan, aku nggak bisa bayar transport. Iya apa Tuhan? Saya cuma bilang berdoa. Kalau Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah bayarin uang kuliah, masa transport uang kecil Tuhan tidak tolong. Berdoa. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia berdoa. Nangis-nangis lagi di hadapan Tuhan. Tiba-tiba ada orang datang, kirim sepeda motor baru, Grace. Sepeda motor besar. Dia telepon lagi, Ai, puji Tuhan ada yang kirim sepeda motor. Saya berkata, Pak, saya tidak pesan sepeda motor. Bayarnya bagaimana ini? Orang yang kirim berkata, ini ada kiriman, Bu. Sudah dibayar lunas buat Ibu. Saudara, luar biasa Tuhan itu. Dapat sepeda motor baru, Grace. Udah dapat sepeda motor. Gak iso ngisi bensin nih, bayangin. Gak kebangetan. Iya kan? Karena memang dia gak kerja. Dia kerja mana-mana gak ada yang terima. Nah, dia berdoa lagi. Dia minta lagi sama Tuhan. Dia iman nih. Tiba-tiba ada saudaranya yang telepon. Ya udah aku yang bayar. Tiap bulan uang bensin aku kasih 1.800.000. Tenanglah hatinya. Saya pikir udah puji Tuhan. Selesai masalahnya Tuhan Yesus luar biasa. Ya kan? Rumahnya tinggal satu-satunya. Tempat berteduh mau dilelang bank lagi. Karena sudah nunggak 3 tahun enggak bayar. Enggak bayar bunga, enggak bayar cicilan. Tinggal diambil. Dulu tenang-tenang berdoa Tuhan, patahkan Tuhan, gagalkan, berdoa. Enggak diambil sama banknya. Terakhir banknya udah capek ya, diambil. Dan ketika diambil, udah sama banknya dikasih harga separuh. Rumah 1,6 M diobral 750. Rumahnya bagus, saudara. Tetangganya semua bilang, aku mau, semua mau. Nah, ketika semua mau, di situ ciut hatinya. Dia kembali, Ai. Ya Pak Ai, tonggo-tonggo KP mau. Pasti laku rumahku, pasti diambil nih kalau dilelang. Karena semua sudah mau. Waktu doa sama saya cuma bilang, Tuhan berkata, coba hubungi Bapak yang bayarin uang kuliah anakmu. Dia berkata, Ai, saya orangnya aja nggak kenal, nggak pernah lihat wajahnya. Saya sudah ditolong, lalu saya minta tolong lagi, maluku di mana.
Ini pikir orang tidak tahu diri, sudah ditolong, bisa minta tolong lagi. Saya bilang, kamu jangan minta tolong. Ya, Roh Kudus itu luar biasa kalau ngajarin. Kamu bilang, rumahku mau dilelang. Daripada diambil orang lain, ini murah Pak, cuma 750. Mungkin kalau Bapak mau, Bapak ambil. Daripada diambil sama orang lain. Saudara kan kita tidak minta tolong, nggak suruh dia tebus. Dan ketika Roh Kudus mengajarkan itu, dia suruh anaknya ngomong, anaknya juga malu. Anaknya berkata, mama jok ngisin-ngisin nih. Ya, kita ini koyo orang nggak tahu diri. Sudah ditolong, sudah dikasih sepeda motor, udah dibayari kuliah, masih minta lagi. Lalu mamanya berkata, nak, ini pesan Tuhan dari Ailingling. Kita nggak minta tolong, kita ngomong. Kalau mau, suruh dia beli, suruh dia ambil dengan harga murah. Saudara, akhirnya anaknya mau. Anaknya telepon, dan akhirnya orang itu ngomong sama Ibu Imelda. Dia berkata nangis-nangis, Pak, ini rumah saya mau dilelang dengan harga begini. Mungkin Bapak kalau mau, Bapak bisa ambil. Saudara tahu nggak? Bapaknya cuma jawab apa? Siapkan semua surat-surat komplit. Saya akan suruh anak buah saya datang ke rumahmu. Ambil semua surat. Dan bank yang mau lelang itu bank mana? Langsung ditelepon sama bapak itu banknya, suruh stop, enggak perlu dilelang. Diambil sama bapaknya. Suratnya komplit semua, langsung diurus. 2 hari kemudian, sertifikat sudah kembali di tangan Imelda. Dia yang ambil, lunas terbayar. Dan bapaknya cuma pesan, simpan suratnya baik-baik. Dan ketika simpan suratnya baik-baik, belum dikasih, masih suruh simpan baik-baik. Dia berkata lagi sama saya, Ai, aku enggak punya duit, ya apa nek omai tak jual. Orangnya belum kasih kamu. Orangnya cuma nebus lelang dari kamu. Simpan surat itu baik-baik. Jangan sembarangan. Dan tunggu sampai ada jawaban. Baru nunggu setengah tahun mungkin ada jawaban. Bapaknya berkata, tak kasih no kamu itu. Jagan baik-baik, jangan dijual. Saudara, bayangin kenapa dia bisa ditolong Tuhan. Kenapa kita tidak bisa ditolong Tuhan. Karena kita, di waktu kita kepepet, di waktu kita kesesakan, kita tidak pernah mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tahukah Anda? Ketika Anda kekurangan, ketika Anda kesesakan, Anda berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di situ jalan terbuka. Si Imelda ini nggak punya duit, makan ada susah. Tetapi saudara tahu, dia di saat tidak punya apa-apa, dia kepepet. Dia memberikan persembahan 20.000, 50.000. Padahal uang itu sangat besar buat dia. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Saya tidak kenal beliau, cuma kenal di Zoom. Cuma kenal suaranya tiap hari telepon nangis. Tetapi tahukah Anda, saya juga nggak tahu dia nggak punya beras. Tetapi Tuhan berkata sama saya, kamu pergi ke rumahnya Imelda. Saya tanya, rumahmu di mana alamatnya? Tuhan bilang, bawa beras, gula, minyak. Saya bawa beras, gula, minyak. Saya banyak bawa mihun, bakmi. Pokoknya apa yang bisa saya kasih. Ya. Ketika saya sampai di rumah dia, saya nggak jadi masuk. Saya bilang, Tuhan, ini tidak salah. Rumahnya bagus. Kok tidak punya duit? Rumahnya minimalis, bagus. Saya bilang, nggak salah ini Tuhan. Nggak ada duit, rumahnya bagus. Dan akhirnya saya pencet belnya. Dia keluar. Dia keluar, dia berkata apa? Ai, puji Tuhan. Ai kok tahu? Kok datang tepat pada waktunya, saya nggak punya beras untuk dimakan. Saudara, kalau kita lihat rumahnya, bagus. Tapi dia memang nggak punya beras untuk dimakan. Sehingga apa yang saya berikan kepada dia tepat sasarannya. Nggak salah. Dia bersyukur, dia langsung telepon si A, si B. Ya, dia cerita. Aduh, Ai, aku semalam ngimpi.
Ketemu Jokowi, ternyata yang datang bukan Jokowi, tapi Ailing-ling yang datang bawa beras. Saudara, Tuhan tahu kenapa. Tuhan lihat hatinya. Tuhan lihat kesetiaannya. Di waktu kepepet dia sendiri aja makan itu mungkin sulit. Tetapi dia masih berani belajar memberikan buat Tuhan 20.000, 50.000. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi melihat hatimu. Yang berani, yang mengerti. Dan hari ini kita mau belajar, hargailah Roh Kudus. Yang selalu memberikan berita kepada engkau. Yang selalu memberikan pesan-pesan Tuhan buat engkau. Yang selalu menuntun jalanmu. Kalau kita tidak ada pesan Tuhan, kita tidak tahu arah, kita nggak tahu, kita pikir kita sudah benar. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Roh Kudus itu bukan tukang guamnya. Anda pikir tukang guamnya. Anda pikir ahli nujum. Anda pikir orang pintar. Kalau Anda tidak bayar, tidak bakal dia akan ngomong sama Anda. Betul nggak? Tetapi Roh Kudus ini ngomong sama Anda setiap hari. Tetapi Anda kayak orang dablek, saya bilang. Kenapa? Kita tidak pernah menghargai, menghormati Roh Kudus. Kita anggap itu biasa. Pokoknya dapat pesan Tuhan biasa. Saudara, selagi Roh Kudus masih mau berkata-kata dengan Anda. Tetapi suatu saat ada waktunya, Roh Kudus tidak akan panggil namamu lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah memberikan kesempatan kepada Anda. Tapi Anda tidak pernah mengambil waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda. Anda tidak pernah menghargai dan menghormati petunjuk Tuhan. Lama-lama Roh Kudus akan berdiam. Ya, saya aja kalau jadi manusia mungkin bisa bosan ya. Ini lagi, ya. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus tidak pernah bosan. Roh Kudus masih mau berbicara dengan Anda. Saya hanya melakukan tugas saya, menyampaikan pesan Tuhan buat Anda. Ketika Anda tidak melakukan bagian Anda, tugas Anda, maka Anda tidak akan mengalami perubahan. Anda tidak akan mengalami sesuatu kejutan terjadi di tahun 2026. Tetapi ketika saya melakukan tugas dan bagian saya percaya Tuhan tidak akan menelantarkan saya. Dan Tuhan sendiri yang memberkati dengan caranya yang ajaib. Dan kalau hari ini saya masih dipelihara oleh Tuhan, ya. Karena kenapa, saudara? Kelihatannya biasa saya menyampaikan pesan Tuhan buat Anda semua. Tapi tahukah Anda serangan-serangan yang saya terima itu banyak? Kenapa? Iblis nggak suka. Iblis nggak suka kalau Roh Kudus semakin luar biasa. Roh Kudus semakin menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat Anda semua. Supaya Anda benar. Supaya Anda mendapat keselamatan dari Tuhan. Supaya Anda mendapat kehidupan yang berkemenangan dari Tuhan. Dan supaya Anda berhasil. Dan supaya Anda berbahagia dan berkelimpahan. Terlebih lagi supaya Anda benar. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Iblis nggak suka. Dan iblis itu menyerang saya dari berbagai penjuru. Melalui anak-anak Tuhan, melalui macam-macam. Ya. Tetapi saudara tahu nggak? Kalau saya tidak melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Hari ini mungkin saya sudah babak belur dan saya sudah nggak bisa duduk di hadapan saudara. Karena yang saya alami itu banyak. Kalau saya mau protes sama Tuhan, aduh Tuhan, capek aku Tuhan, aku nggak mau ngelanjutin, aku berhenti. Anda juga nggak bisa maksa kan? Saya nggak mau, saya berhenti. Tetapi saya tetap belajar menghargai dan menghormati Roh Kudus. Dan saya selalu melakukan sesuai dengan petunjuk Roh Kudus. Karena saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, covering Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Dan Tuhan meluputkan saya dari malapetaka dan mara bahaya. Dan Tuhan masih pelihara hidup saya sampai hari ini. Dan itu lebih berharga dari segalanya. Buat apa saya punya semuanya, tapi kalau saya binasa. Tetapi hari ini, mungkin saya tidak punya apa-apa, tapi saya melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Waktu saya mau disuruh Tuhan baksos, ya, saya disuruh Tuhan berbagi kasih ke panti. Saya berkata, Tuhan, berasnya sudah tersedia, minyak dan gula belum ada. Tuhan jawab apa? Beli pakai uangmu sendiri. Ketika Tuhan bilang beli pakai uangku sendiri, ya aku jalan.
Berarti saya tahu saya harus beli, saya harus menabur, maka saya diberkati Tuhan luar biasa. Itu waktunya jatahnya untuk saya. Dan ketika saya melakukan, Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan berkati saya dengan caranya yang ajaib. Iya. Saya masuk pernah menyangka, ada jemaat di Zoom ini kirim saya sepatu yang empuk dan enak. Ya kan? Kalau saya suruh beli, mikir mahal harganya. Pasti nggak aku beli. Sayang. Tetapi Tuhan bisa kirim. Dia kirim saya sepatu, enggak cuma satu. Dua. Tak ingat sih, soalnya cuma dia yang aku sepatu. Ya kan? Dan ketiga, mau Natal, dikirim lagi sepatu yang baru. Saudara, dan sepatunya itu bukan sepatu biasa. Itulah Tuhan. Lakukan bagianmu. Saya melakukan bagian saya. Tuhan pakai orang lain untuk memberkati dengan cara Tuhan. Saudara, tak eman-eman tak simpen soalnya sepatu ini api. Tak pakai satu. Ya kan? Nggak tak kejar geradakan. Karena saya tahu sepatunya enak. Saudara, mari. Kalau Imelda bisa ditolong Tuhan, luar biasa. Saya melakukan bagian saya. Setiap hari duduk diam di Zoom ini 6 jam. Anda mau memberikan persembahan atau tidak, itu urusan Anda. Tetapi hari ini, karena ketika saya duduk di sini, Tuhan tiba-tiba suruh saya WA co-host Pak David, Julius, dan juga Astasia. Tuhan mau kembali ditampilkan supaya Anda semua melakukan bagian Anda. Jangan cuma berdiam diri. Belajarlah menghargai, menghormati Roh Kudus. Bukan menghargai saya, tetapi hargai, hormati Roh Kudus. Karena selama ini yang berbicara sama Anda adalah Roh Kudus. Kalau saya mau ngomong apa sama Anda, saya tidak kenal Anda pribadi kok. Saya juga nggak pernah ketemu Ibu Maria Kurniawati, betul nggak? Hari ini di mana tempatnya saya juga nggak tahu. Ibu Marta Hasuti saya juga nggak tahu. Rumahnya di mana, alamatnya di mana. Iya, nggak pernah ketemu, ketemunya di Zoom. Tapi saudara, ketika saya melakukan tugas bagian saya yang dipercayakan Roh Kudus, Tuhan memberikan saya hari ini tetap kuat dan gagah perkasa. Ya, tetap sehat dan tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, mulai hari ini belajar. Lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Supaya sepanjang tahun 2026 ini, hidupmu akan jalan maju dan maju terus, maju tak gentar. Jalanmu rata, dan kau benar-benar berhasil. Engkau benar-benar pintu terbuka bagimu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saya minta tolong co-host mungkin bisa dibantu.
Mari Bapak Ibu, saya biasanya cuek aja. Saya nggak pernah tampilkan nomor rekening. Tetapi tadi waktu Zoom, Tuhan suruh langsung saya BA, kohos semuanya, ya, ditampilkan supaya kita belajar hidup, belajar melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan jadi pendengar yang duduk diam manis, tapi menjadi pelaku dan pekerja yang cekatan singsingan lengan bajumu bekerja di ladang Tuhan. Dan biarlah kita semua mau bersahati, bersepakat, memperhatikan pekerjaan Tuhan di Zoom ini, supaya tetap berjalan dengan lancar. Ya, supaya Anda pun mendapat bagian, mendapat berkat yang tidak terduga yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ada? Ibu Febeninnya lagi di gereja, Aing. Oke. Ini ada. Ibu kita, Ibu Emilia Gembala Kediri. Ya, silakan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman malam hari ini Tuhan, lewat hamba Bang Lili Tuhan. Setiap kami boleh terus diingatkan, ditegur, dinasehati, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kedatangan-Mu tidak lama lagi Tuhan. Kau mampukan setiap kami Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan, untuk kami boleh taat Tuhan, untuk apa yang kami dengar lewat hamba-Mu, Pak Lili Tuhan, pesan-pesan-Mu malam hari ini Tuhan, biar setiap kami di tahun 2026 ini Tuhan, kami boleh mengalami janji-Mu Tuhan, kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Setiap kami imani tahun 2026 ini Tuhan, lebih baik dari tahun sebelumnya Tuhan. Biar semuanya itu Tuhan, kami terus Tuhan belajar Tuhan. Kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang lebih baik. Kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang terus berjalan bersama Tuhan. Untuk kami terus memperhatikan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami malam hari ini boleh diubahkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami malam hari ini Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kami tidak memperhatikan kehidupan kami sendiri, tapi kami mau memperhatikan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi perasaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat firman malam hari ini. Tuhan memberkati Bong Liling, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati Kris Ministry ini Tuhan, berkati keluarga besarnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada perlindungan Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan, keluar masuk pintu hamba-Mu, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang berusaha mengacaukan kehidupan hamba-Mu ini, yang berusaha menyerang kehidupan hamba-Mu ini, kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan dalam nama Yesus. Ada pembelaan Tuhan atas hamba-Mu Bong Liling. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan terus pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, dengan dahsyat, dengan pengurapan Tuhan yang luar biasa. Setiap hari, setiap waktu hamba-Mu terus Kau bawa semakin tajam pendengarannya, untuk semakin tajam mendengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu yang baru Tuhan, terus Tuhan mengalir, Tuhan nyatakan atas hamba-Mu Bong Liling Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur buat pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap kami hari lepas hari, hidup kami semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami dimanapun kami berada Tuhan, kami terus menjadi anak Tuhan yang taat dan takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan semakin melekat kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin, amin, amin. Makasih Bang Liling.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Emilia, Ibu Gembala Emilia, atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan pesan-pesan Tuhan, bisa disampaikan. Ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Wow. Ibu Susan Julianti? Ya, shalom, Cilingling juga semua teman-teman ya. Mungkin belum terlambat, saya mau mengucapkan Happy New Year untuk Cilingling, juga untuk semua teman-teman ya yang sudah hadir dengan setia di Zoom Gracia Ministry ini ya teman-teman. Nah, memasuki tahun 2026 ini, yang terakhir saya mesbah doa, saya mendapatkan pesan-pesan Tuhan ya, janji Tuhan untuk tahun ini. Cuman mungkin saya kilas balik sedikit aja untuk teman-teman mungkin yang baru masuk, bahwa mengakhiri tahun 2025 itu ada janji Tuhan yang memang Tuhan janjikan untuk beberapa orang sudah menikmatinya di tahun 2025 akhir ya teman-teman ya. Tanggal 31 Desember itu menjadi happy ending ya teman-teman ya. Tapi ada juga yang Tuhan izinkan waktu Tuhan belum terjadi ya untuk beberapa teman-teman yang hadir. Jadi mungkin akan ada di kuartal 1